Jadi ya mungkin pemerintah nggak punya nih cadangan anggaran buat nanganin bencana kayak gini. Mungkin. Zona itu. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. Itu nggak perlu tuh kita bedah frame per frame atau pakai teknologi canggih, itu nggak perlu tuh. Kita semua pasti udah tahu lah ya tentang musibah banjir bandang dan longsor di Sumatera. Awalnya tuh dari video longsor di daerah Sibolga yang viral di sosmed. Nah dari situ makin banyak tuh video-video banjir sama longsor di Sumatera. Yang makin ngebuka mata kita kalau ternyata musibah ini nih nggak main-main nih. Ternyata ini bencana yang parah banget nih. Ada video yang ngeliatin kondisi banjir bandang, rumah hanyut, sampai gelondongan kayu yang kebawa arus. Ya pokoknya ngeri dan sedih banget lah. Dan karena itulah makanya gue inisiatif buat open donasi juga. Jadi buat yang mau nyumbang nih, linknya ada di deskripsi sama di pin komen nanti ya. Dan pas gue baca-baca berita, ternyata bencana banjir sama longsor ini tuh terjadi di banyak titik di Sumatera ya. Dengan skala yang bisa dibilang belum pernah terjadi sebelumnya. Sedih gila. Dan kampretnya nih, di tengah kondisi yang menyedihkan ini, statement-statement dari pejabat kita kan bukannya menenangkan, yang ada malah bikin makin emosi kan. Itu gua kalau bisa teriak, gua. Tapi kan enggak kan, tetap harus sabar kan kita kan. Tapi yang terus gue bikin penasaran, dengan skalanya yang udah separah ini, kok bencana di Sumatera nih masih belum ditetapkan sebagai bencana nasional ya? Dan sejujurnya gara-gara ini, gue jadi inget kejadian yang di Tesonilo juga nih, yang ada Harrison Ford marah-marah tuh. Ingat kan? Nah itu ntar kita bahas juga tuh. Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas seberapa parah banjir bandang di Sumatera, dan kenapa belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Di Learning by Googling. Ini sebelum kita mulai pembahasannya, gue mau ngucapin bela sungkawa mendalam dulu buat semua korban banjir di Sumatera. Buat korban yang selamat, semoga segera mendapatkan bantuan yang layak. Buat yang cedera, semoga segera dikasih kesembuhan. Dan buat yang meninggal, semoga diberi tempat terbaik di sisinya. Dan semoga keluarganya diberi ketabahan. Amin. Oke, gue yakin kalau lu ngikutin berita belakangan ini, lu pasti tahu lah kalau negara kita tuh kan lagi berduka ya. Beberapa wilayah di Pulau Sumatera, khususnya di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, di akhir bulan November kemarin baru aja diterjang bencana banjir bandang dan longsor. Dan bisa dibilang, kejadian kemarin tuh bukan lagi sekedar fenomena bencana alam biasa buat masyarakat Sumatera ya. Soalnya, menurut banyak masyarakat di sana, mereka bilang, mereka tuh belum pernah ngeliat banjir yang semengerikan ini. Bener-bener ini tuh pertama kalinya mereka ngerasain banjir yang separah ini. Kalau kejadian longsor seperti ini, This is the worst landslide that has ever happened to this village, even this entire district. Nothing this severe has ever occurred before. Dan kayak gue bilang tadi, gue tuh awalnya tahu tentang bencana ini tuh dari postingan-postingan video di internet. Dan ketika gue lihat videonya, gue sih ngerasanya emang ini tuh ngeri banget ya. Ya gue yakin lu yang udah ngeliat videonya pasti setuju lah kalau kejadian yang terekam tuh kan emang bener-bener ngeri kan. Nah ngeliat videonya aja udah sengeri itu, apalagi aslinya coba, apalagi ngerasain langsung coba. Beberapa video yang gue inget tuh misalnya ada video yang nunjukin jembatan baja yang jadi akses transportasi penting itu langsung hanyut diterjang banjir. Terus ada juga video yang ngeliatin longsor dan banjir bandang di Sibolga yang tiba-tiba terjadi di dekat pemukiman dan langsung ngehantam orang-orang di bawahnya. Sama yang kemarin viral juga tuh ada banyak banget video yang nunjukin banyak gelondongan kayu yang kebawa arus banjir sampai nyangkut ke rumah warga. Bahkan ada juga yang terdampar sampai ke pantai kan. Ini parah ya, dan ini buat gelondongan-gelondongan kayu ini nanti kita bahas lebih detail di belakang nih. Dan gilanya lagi, ini korbannya nggak cuma manusia loh, banyak juga binatang yang jadi korban dari bencana ini. Ada kan tuh video-video yang nunjukin monyet harimau pada kebawa banjir. Terus ada juga mayat gajah di tumpukan kayu yang kebawa banjir. Atau kalau mungkin lu masih butuh bukti tentang seberapa parah banjir di sana, lu bisa lihat ini nih. Ini adalah perbedaan landmark di Sumatera sebelum dan sesudah banjir. Gimana? Miris banget kan? Ya intinya dari bukti-bukti yang ada ini kita bisa lihat lah kalau bencana kemarin tuh ya emang separah itu. Atau mungkin kalau lu masih belum kebayang separah dan semasif apa bencana di Sumatera, kemarin gue nemu satu postingan yang menarik nih. Ya intinya kalau dibandingin nih, wilayah Pulau Sumatera yang terdampak bencana banjir dari Aceh sampai Sumbar, itu panjangnya tuh kurang lebih tuh sepanjang Pulau Jawa. Kebayang kan tuh kan, wilayah sepanjang Pulau Jawa hancur karena banjir tuh kan gila kan. Dan kalau menurut BBC, ngutip dari statementnya BNPB, total ada 46 kabupaten di 3 provinsi tadi yang dilaporin ngalamin banjir bandang. Dan ada lebih dari 1,5 juta masyarakat yang terdampak.
Dan nggak cuma itu, lebih dari 27.000 rumah, 282 fasilitas pendidikan, dan 271 jembatan juga dilaporkan ngalamin kerusakan akibat banjir. Dan based on laporan terbaru sampai gue bikin video ini, disebut ada lebih dari 600 orang yang dilaporkan meninggal. Dan ada lebih dari 400 lainnya yang dilaporkan hilang akibat bencana ini. Dan selain kerusakan secara fisiknya yang emang gila banget, yang harus kita tahu, bencana ini juga tuh bener-bener nimbulin dan ngebangkitin trauma ya. Soalnya tadi kan, banyak masyarakat yang bilang kalau mereka tuh belum pernah ngeliat bencana semengerikan ini. Dan kenapa ngebangkitin trauma? Soalnya buat masyarakat Aceh, bencana ini tuh ibarat mereka tuh kayak ngerasain lagi tragedi tsunami yang terjadi di tahun 2004 dulu. Bahkan Gubernur Aceh saat ini, Muzakir Manaf, itu beliau waktu melakukan siaran pers, suara dia tuh sampai getar loh, saking traumatisnya bencana ini. Ya gimana nggak getar? Nih, kalau menurut CNN, waktu press release, beliau tuh ngelaporin kalau ada 4 kampung di Aceh yang hilang entah kemana. Bener-bener hilang disapu banjir. 4 kampung loh, bukan 4 orang, bukan 4 rumah, bukan. Bener-bener kampung, bener-bener 4 kampung yang hilang. Gila kan? Jadi kebayang kan emosionalnya beliau kan? Trauma yang berusaha dikubur setelah puluhan tahun kan? Terjadi lagi. Dan karena inilah kemarin beliau tuh bilang kalau Aceh tuh lagi ngalamin tsunami kedua. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua, Pak. Dan sebenarnya nggak cuma terjadi di Sumatera, banjir kayak gini juga tuh terjadi di negara-negara Asia lain ya, khususnya yang ada di dekat Khatulistiwa. Kalau menurut The Guardian, di waktu yang bersamaan, Thailand, Malaysia, Vietnam, sampai Sri Lanka juga dilaporin ngalamin hujan lebat, badai, sampai banjir. Ini juga ada di taraf ekstrim. Dan dari semua kejadian ini, termasuk yang di Sumatera, dilaporin ada lebih dari 1.100 orang yang meninggal dunia. Dan disebut kejadian ini adalah salah satu bencana hidrometeorologi terparah di kawasan ini dalam beberapa dekade terakhir. More than 1,000 people have been killed in floods and landslides across Indonesia, Sri Lanka, and Thailand. Rescue efforts are taking place in some of the most difficult conditions, with hundreds still missing. Nah, terus yang jadi pertanyaan banyak orang kan akhirnya, emang ada apa sih di wilayah-wilayah ini? Kok bisa tiba-tiba serentak ada banjir parah? Dan kalau menurut keterangan dari BMKG dan pemerintah, hal ini tuh terjadi karena wilayah Sumatera tuh kemarin tuh dihantam sama siklon tropis. Siklon tropis tuh apa? Simpelnya, siklon tropis tuh adalah sistem badai yang terbentuk di wilayah samudra yang hangat di dekat Khatulistiwa. Dan si badai ini, dia tuh bisa menghasilkan angin super kencang sama hujan yang super lebat. Dan sebenarnya fenomena ini tuh cukup normal loh, cukup sering terjadi loh. Tapi ya emang apa yang terjadi di Sumatera kemarin tuh bisa dibilang lumayan aneh. Aneh kenapa? Nih, kalau menurut The Conversation, kemarin tuh ada 2 siklon tropis yang muncul deketan. Ada siklon tropis Senyar di wilayah Selat Malaka, sama siklon tropis Koto. Nah, siklon tropis Senyar yang hantam Sumatera, ini tuh bisa dibilang aneh, soalnya dia tuh terbentuknya tuh deket banget sama garis Khatulistiwa. Ya, jadi itulah poinnya kenapa dibilang aneh. Soalnya harusnya biasanya siklon atau badai itu tuh jarang banget terbentuk di dekat Khatulistiwa. Nah, kenapa sekarang bisa kebentuk di dekat Khatulistiwa? Jawabannya adalah gara-gara krisis iklim. Ya, jadi beberapa ahli tuh nyebut kalau suhu permukaan laut yang tinggi gara-gara krisis iklim tuh bisa jadi penyebab kenapa akhirnya siklon Senyar ini bisa kebentuk di posisi yang deket banget sama Khatulistiwa. Dan akhirnya interaksi antara 2 siklon ini, siklon Senyar sama siklon Koto, itu ngebuat curah hujan tuh jadi ekstrim gila-gilaan. Termasuk di Sumatera. Ya kayak misalnya contohnya dari laporan BMKG deh yang nyebut kalau curah hujan di Kota Langsa, Aceh itu sempat nyentuh angka 380 mm dalam sehari. Dan itu biasanya curah hujan segitu tuh baru tercapainya tuh dalam kurun waktu 1 bulan. Lah ini sehari udah langsung segitu. Kan gila kan? Gimana nggak banjir coba? Di Kabupaten Biren, curah hujannya tuh sampai di level 411 mm per hari atau setara 1,5 bulan curah hujan normal. Kalau gitu berarti banjirnya murni bencana alam dong. Emang iya curah hujan tinggi tuh karena ada 2 siklon tadi. Tapi banyak pihak meyakini kalau skala bencananya tuh jadi sebesar ini tuh itu tuh gara-gara satu hal. Gara-gara kerusakan lingkungan yang masif. Jadi curah hujan yang tinggi ini tuh diyakini nggak akan jadi bencana yang segini parahnya kalau lingkungannya nggak dirusak secara masif. Nih, CNBC Indonesia tuh mereka tuh sempat ngeliput pernyataan dari peneliti UGM yang bilang kalau hutan di hulu daerah aliran sungai di Sumatera tuh sekarang tuh udah gundul. Hutan yang harusnya berfungsi jadi spons penyerap air hujan itu sekarang udah habis tuh, udah nggak ada.
Dan akibatnya ya ini, air yang harusnya diserap ke tanah sama pohon itu jadi langsung meluncur deras ke bawah, jadi banjir bandang dan longsor. Buktinya ya tadi, ada ribuan kayu gelondongan yang ikut keseret banjir, bahkan nggak jarang ngebikin kerusakannya jadi makin parah. Cuma terus kampretnya nih, pejabat Kementerian Kehutanan, kayak yang dikutip Kompas, mereka tuh sempat ngeluarin statement yang bilang kalau kayu-kayu itu tuh berasal dari pohon tua yang lapuk, bukan hasil illegal logging, bukan hasil penebangan liar. Dan ini pas gue pertama kali ngedenger statement ini bodoh banget gak sih? Coba kita lihat lagi deh video-video yang viral tadi, yang ngeliatin kayu-kayu hanyut. Itu nggak perlu tuh kita bedah frame per frame atau pakai teknologi canggih, itu nggak perlu tuh. Secara kasat mata aja tuh kelihatan kalau kayu-kayu gelondongan yang nyangkut di mana-mana ini tuh potongannya tuh rapi kan, ukurannya seragam, nggak ada cabang atau rantingnya sama sekali. Pokoknya kelihatan banget lah kalau ini tuh kayu hasil tebangan mesin, bukan pohon tumbang alami, bukan. Jadi ya pernyataan tadi tuh sama aja kayak ngehina akal sehat kita semua. Padahal terus kalau kita lihat data dari CNN Indonesia di tahun 2025 ini aja, Gakum Kemenhub tuh udah berkali-kali nangkap kasus pembalakan liar gede-gedean di wilayah-wilayah yang sekarang terdampak bencana. Nah dari sini aja kan statement mereka kan udah kebantai ya sama laporan mereka sendiri kan. Ini gimana coba? Sumpah ini gue emosi gila, di tengah bencana loh masih pengen cuci tangan, dikira masyarakat goblok apa? With the skies of Indonesia finally clearing of heavy monsoon rains, the scale of the devastation from flooding and landslides is becoming all too clear. Heavy mudslides swept through entire neighborhoods on Sumatra Island. Nah, ngelihat skala kehancurannya yang udah separah ini, mulai banyak deh yang mempertanyakan kenapa pemerintah belum netapin kasus ini sebagai bencana nasional. Seenggaknya sampai video ini dibuat, belum ditetapkan sebagai bencana nasional. Oh iya, by the way, ini buat ngasih konteks nih, jadi status keadaan darurat bencana tuh dibagi jadi 3 level ya. Ada level kabupaten kota, provinsi, sama nasional. Nah, level-level ini tuh penting buat kepentingan alur komando penanganan bencana. Kalau levelnya kabupaten atau kota, ya berarti di bawah kewenangan bupati atau wali kota. Kalau levelnya provinsi, ya berarti di bawah gubernur. Dan kalau nasional, ya berarti di bawah presiden. Dan level-level ini juga tuh berkaitan sama penggunaan anggaran. Soalnya kalau bencananya udah level nasional, itu berarti pemerintah pusat tuh harus mengalokasikan banyak sumber daya dari pusat buat penanganan bencana. Dan buat indikatornya, buat tentuin satu bencana masuk kategori yang mana, kalau menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana disebut ada beberapa kriteria buat netapin status bencana nasional. Di antaranya tuh dilihat dari jumlah korban yang signifikan, kerusakan infrastruktur yang luas, dampak yang melintas beberapa provinsi, lumpuhnya aktivitas ekonomi, dan yang paling penting kapasitas pemerintah daerah yang udah nggak sanggup lagi nanganin bencananya. Nah, kalau menurut Kepala BNPB, Letjen TNI Suharyanto, di press conference yang diliput Detik News, dia bilang status bencana nasional di kita tuh cuma pernah ditetapkan 2 kali tuh. Waktu tsunami Aceh 2004 sama waktu pandemi COVID-19. Nah, kalau menurut beliau, bencana kali ini tuh masih bisa ditangani di level provinsi dengan dukungan penuh dari pusat. Makanya belum jadi bencana nasional. Menurut beliau. Tapi terus coba yuk kita lihat faktanya yuk. Saat ini korban jiwa dari bencana ini tuh udah ada ratusan orang dan terus bertambah. Terus 3 provinsi lumpuh, akses terputus total di banyak tempat, dan Pemdanya jelas mereka kewalahan. Jadi secara de facto, secara fakta di lapangannya, udah banyak banget nih kriteria yang udah terpenuhi buat jadi bencana nasional. Tapi sayangnya secara de jure, secara hukum, pemerintah pusat tuh masih ngerasa kalau ini cukup jadi bencana tingkat provinsi aja. Ya, kayak yang dibilang Kepala BNPB tadi, bencana ini tuh masih bisa ditangani di level provinsi. Kenapa begitu? Ya jujur gue sendiri nggak tahu. Mungkin karena penetapan status bencana nasional tuh punya implikasi hukum dan anggaran yang sangat besar, sedangkan pemerintah kita kan punya banyak program yang mereka anggap strategis kan, dan perlu didahulukan. Mungkin. Jadi ya mungkin pemerintah nggak punya nih cadangan anggaran buat nanganin bencana kayak gini. Mungkin loh ya, belum tahu pasti mungkin. Cuma nih terus banyak pihak termasuk anggota DPR dan koalisi masyarakat sipil yang terus mendesak pemerintah. Mereka bilang penetapan status bencana nasional tuh penting banget di sini, khususnya buat ngebuka struktur komando yang lebih terpusat, ngerahin sumber daya yang lebih masif, dan jadi dasar hukum buat minta bantuan internasional kalau dibutuhkan. Karena ya kalau levelnya masih di provinsi, hitungannya tuh kan kayak belum segawat itu ya buat pakai anggaran negara kan, apalagi sampai minta bantuan internasional.
Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah bencana di Sumatera ini udah pantas buat dijadiin bencana nasional atau emang belum? Yang mana nih? Silakan komen. Tapi ya, kalaupun ini emang dirasa masih bisa ditangani di level provinsi, ya seenggaknya kalau ngasih statement tuh yang manusiawi lah, yang pakai hati lah, yang berempati gitu. Kok bisa kepikiran bilang bencana ini tuh cuma hebohnya tuh di sosmed doang, cuma parahnya di sosmed doang, terus sekalinya udah ngeliat langsung ternyata, maaf saya salah jadi gitu kan? Ini syarat megang jabatan tuh emang harus nggak punya hati atau gimana sih? Bila melihat kesiapan pemerintah daerah, publik tentu masih bertanya-tanya karena kunci penetapan status bencana nasional ada di pemerintah daerah bila mau sadar diri dan mengakui tidak mampu lagi untuk menangani bencana. Dan kalau ngomongin soal bencana di Sumatera, gua tuh selalu keinget sama konflik di Taman Nasional Tesonilo. Ya soalnya menurut gua, Tesonilo tuh adalah bukti nyata gimana pengelolaan kawasan di Sumatera tuh bener-bener jelek banget. Harrison Ford aja sempat ngamuk kan ke Zulkifli Hasan kan. Nih, kalau menurut laporan Tempo, kawasan konservasi yang harusnya jadi rumah gajah Sumatera itu tuh malah udah dikuasain sama kebun-kebun sawit ilegal. Baik punya korporasi maupun punya masyarakat. Ini kasihan anjir ngelihat gajah-gajahnya anjir. Noh, sampai begitu noh, sampai pada tergelincir noh. Nah ini kan di sini kan pemerintah ini kelihatan banget nih lalainya nih dan ngebiarin konflik ini berlarut-larut. Terus dari masyarakatnya sendiri mereka tuh pada susah dibilangin. Dan pas pemerintah mau nertibin itu malah pos jaganya kan yang dirusakkan sama masyarakat kan. Jadi ya ini nunjukin kalau masalah lingkungan di Sumatera tuh ya emang udah ruwet banget. Udah kan pemerintahnya lamban, korporasinya rakus, masyarakatnya juga mereka udah terlanjur bergantung sama ekonomi yang ngerusak alam. Jadi ya waktu ada bencana kayak siklon Senyar tadi, kerusakan ditimbulin tuh jadi makin parah karena lingkungannya nggak siap buat ngedepin hanteman curah hujan yang tinggi. Dan kalau udah gini kan ya udah ya mau gimana ya, orang hutannya juga udah habis kan. Iya tahu sih pohon sawit juga pohon karena ada daunnya. Tapi ya kalau pakai logika kayak gitu, mending sekalian nanam pohon toge gak sih? Pohon toge juga punya daun. Dan di tengah semua perdebatan dan saling nyalah-nyalahin ini, yang jelas ada ratusan ribu saudara kita yang sekarang lagi butuh bantuan. Mereka nggak peduli tuh apa status bencananya tuh. Yang mereka butuhin sekarang tuh cuma makanan, tempat tinggal, dan kepastian. Makanya sekali lagi nih, kalau lu mungkin masih bingung mau nyalurin bantuan lewat mana, ya salah satunya bisa lewat gua, bisa lewat link yang gua taruh di deskripsi sama komen. Dan gue yakin bantuan kita sekecil apapun itu bakal berarti banget tuh buat mereka yang lagi berjuang buat bertahan hidup. Amin. We were in Tesonilo National Park. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. We saw it. There are new roads, new illegal roads. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. Tambahan dikit deh nih, update-nya nih. Jadi sampai gue ngedit video ini, jumlah korban jiwa di sana tuh udah mencapai lebih dari 800 orang. Terus internet Starlink juga dipungliin kan ternyata kan di sana kan. Sama terus udah kan situasinya lagi begini, lagi berduka gini, Gus Ulil malah bilang kalau zero mining tuh pandangan goblok. Bagi saya itu goblok. Zero mining ya sama sekali nggak ada penambangan. Itu bagi saya goblok. Oke, sekian dari minggu kali ini tentang apa yang terjadi di Sumatera. Dan kayaknya banyak emosinya ya gue di video ini ya. Duh, maaf ya. Ya, kalau lo merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo mau video, bisa tulis di komen, kita juga biasa. Sekali lagi, thank you, dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.